Oke guys, kita power driving lagi dengan New R3 sambil belajar mobil, sambil jawab-jawab pertanyaan di kolom komentar. Oke, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Setiandoko. Kali ini kita power driving sambil belajar mengemudi atau praktek mengemudi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan, sebagian pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Oke, kita segera mulai. Nah, ini sayangnya ininya kurang bakoh ya. Oke, cara memulainya seperti ini. Untuk yang masih latihan ini ya, contohnya kalau masa latihan kita kopling penuh, tentunya mobilnya ini mobil yang sudah injeksi ya. Kopling penuh, caranya pindah gigi 1 kiri depan, tarik handrem, pencet, angkat kopling perlahan, sen kanan dulu, lihat belakang aman, angkat kopling perlahan. Ini sudah diangkat ya, pelan-pelan. Nah, ini koplingnya naiknya sekitar 40-50%. Mobil udah jalan. Nggak digas pun udah jalan ini mobil ya. RPM 800. Baru kita tambahi kalau ingin mulai kenceng. Mesinnya kita agak kencengin. Oke, pindah gigi 2, tahan ke kiri, tekan ke kiri, arahkan ke belakang 2 kali, 1, 2, angkat pada titik gerak, tambahin sedikit gas, lepaskan sampai full. Ini kebetulan mau belok kanan guys. Nah, kita rem dulu, baru kita kopling. Kalau masih belajar takut mati mesin ya kopling dulu baru rem, nggak apa-apa karena ini sudah pelan tadi ya. Pindah gigi 1 lagi. Kalau masih belajar gini ya, berhenti seperti ini kalau masih belajar. Oke, kita angkat kopling pelan-pelan sambil lepaskan kopling ya. Kita pastikan kita sudah kira-kira hampir sejajar lah. Nah, ini sudah, katakan spion sudah sejajar dengan tepi jalan. Oke, kita putar sambil lepaskan kopling pelan-pelan. Nah, baru kita tambah gas kalau sudah kira-kira stabil ya. Kalau power steering kan ringan setirnya. Pakai tangan satu pun juga nggak terlalu berat. Oh, ternyata AC-nya belum on, baru kipasin tadi. Pantesan kok nggak dingin. Oke. Depan ini ada XL7 ini. Sen kanan, tikungan cembung, pakai gigi 2. Nah, nggak usah dikurangi, nggak apa-apa kalau sudah bisa jalan kayak gini. Putar setir pull and push kayak gini. Kalau putarannya cembung kayak gini sudah bisa. Atau pakai tangan satu gini ya juga bisa. Bebas lah, yang penting yang nyaman. Yang penting jangan gini ya, gini bahaya ya, kecuali berat banget mungkin waktu parkir bawa muatan itu beda cerita nanti. Nah, ini juga tikungan cembung ke kiri, pakai gigi 2 aja karena mobil masih jalan. Nah, kalau belajar nanti ya pelan-pelan ya pakai gigi 1 kalau pelan. Nah, ini ya. Oke, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Tripodnya rusak ini. Oh, tripod apa ini? Holdernya, sehingga saya taruh di bawah. Tas. Pertanyaan pertama dari ZK Official. Pertanyaannya, waktu nambah atau mengurangi gigi, apa tidak sebaiknya gas dilepas
Nah, denger nggak tadi dari rekaman itu? Saya tidak main HP, cuma ngeklik saja ya, cuma tinggal ngeklik ini. Pertanyaannya, ketika pindah gigi, nah ini sudah RPM 3000. Ketika pindah gigi, apakah tidak sebaiknya kita lepas gas? Nah, ya memang kalau kita pindah gigi, kita tidak menginjak pedal gas, namun kaki kanan itu tetap di standby gas, tidak masalah. Tidak perlu harus turun seperti ini. Nah, saya ulangi pertanyaan biar lebih jelas, karena nggak kedengeran. Seharusnya tadi tempatnya di sini karena holdernya error. Ya, terpaksa kita taruh bawah sehingga agak lebih rumit ini. Pertanyaannya, ketika pindah gigi atau pindah gear, oke, kita belok dulu ya, kita rem, kita kopling, kita pindah gigi 2 dulu. Oke, lepas kopling pelan-pelan, lepas rem, sambil diputer ya, sambil lihat belakang juga. Itu tadi gigi 2, kenapa? Karena mobil ini masih bertenaga untuk di gigi 2 dalam keadaan masih jalan. Tapi kalau keadaannya sudah berhenti, rekomendasi tetap gigi 1. Walaupun ini kuat sebenarnya gigi 2, tapi nggak rekomendasi dari pabrikannya. Karena kemarin juga ada yang komentar gigi 2 aja. Ya bisa gigi 2 tetap jalan. Namun kalau posisi berhenti, posisinya sudah berhenti atau sangat pelan banget, kecepatan 0 sampai 5 mungkin, itu ya waktu belok atau waktu mulai jalan, itu sebaiknya ya gigi 1 aja. Kalau kita bicara kuat ya kuat aja sih, tapi nggak rekomendasi gitu, nggak direkomendasikan oleh pabrikannya. Oke, menjawab pertanyaan tadi, ketika perpindahan gigi, apa tidak sebaiknya kaki kanan melepas gas? Memang kita tidak menginjak gas, tapi kalau melepas kaki dari pedal gas itu pilihan. Boleh kalian turunkan, boleh standby juga akan lebih santai. Nah gitu guys. Nanti saya praktekkan. Ini masih nikung dulu. Belok, ini termasuk cembung, ini nggak patah. Ini Pak masih gigi 2, langsung aja ya. Nah gini, pull and push, cara muternya santai gini ya, sedikit-sedikit, karena ini kembali ya juga sedikit-sedikit. Bahkan dilepaskan pun ini sudah kembali sendiri kalau kita gas, tambah gas. Sekarang belok kanan, cembung lagi belok kanannya. Kalau cembung ya tadi muternya pull and push. Nah, dan pakai gigi 2 ini kalau mobilnya masih jalan, ini bisa ya, mulai diputer, nggak perlu nunggu spion sejajar dengan tepi jalan yang sini. Itu sudah bisa segera diputer. Nah ini contohnya ya, pindah. Saat perpindahan itu sebaiknya, apakah sebaiknya tidak melepas gas? Nah ini saya contohkan, pindah gigi 3, kopling penuh, ini apa, pindahkan tengah, depan, angkat pada titik gerak. Nah ini gasnya nggak ngegas ini ya, tambah sedikit gas baru lepaskan full. Nah setelah kopling diangkat pada titik gerak, itu baru mobil kasih tambahan gas. Makanya kaki kanan tetap standby berada di gas gitu ya. Jadi kaki kanan tetap berada standby di gas, tidak perlu kita lepaskan gini terlalu lama nanti, karena kita harus persiapan untuk menambah gas ketika kopling sudah diangkat pada titik gerak. Saya coba kita coba lagi ya, perpindahan gigi gini. Jadi saat perpindahan gigi, ini kopling penuh ya. Nah ini pindahkan gigi 4, tengah, belakang. Ini nggak ngegas, kaki kanan ini nggak kita injek gasnya. Nah ini kaki kanan ini, walaupun nggak saya lepas gini, jadi kaki kanan ini nggak nginjek gas, nggak menekan gas maksudnya. Nah tapi standby di sini. Terus setelah itu angkat kopling pada titik gerak,
tambahi sedikit gas, lepaskan sampai penuh pelan-pelan koplingnya. Itu yang bagus seperti itu, dengan artian itu pelepasannya kopling itu halus, tidak anjut-anjutan gitu. Nah, dari jawabannya tadi, kenapa tidak sebaiknya melepas gas? Sebenarnya ya melepas gas, tapi kakinya memang tetap standby di pedal gas, tidak saya lepaskan secara penuh berada di bawah gitu ya. Nggak saya posisikan kaki di bawah. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Oh, ini lampu merah, kita nanti belok ke kiri. Ini lampu merah ini guys. Oke, kita rem dulu. Kita rem dulu. Sudah RPM nya sudah 1000 ke bawah, kita nolkan kita guys. Kita nolkan. Ya. Oh ya, narik handremnya dikomentari masih crack gitu ya. Memang ada rekomendasi yang bagus tidak bersuara, namun ada yang merekomendasikan harus bersuara, karena kalau bersuara itu apa itu istilahnya? Kalau bersuara kita tahu handrem itu masih berfungsi. Ada yang 2 rekomendasi, sehingga saya juga kadang-kadang pakai yang rekomendasi itu, kadang-kadang pakai yang rekomendasi tanpa suara ya. Itu tergantung pilihan kalian lah. Menurut saya semuanya oke, ada plus minusnya. Tapi kalau dari auto memang harus tidak bersuara, atau alias dipencet tombolnya dulu, dipencet. Gitu guys. Pertanyaan kedua. Oh, sudah jalan guys, sudah jalan. Angkat pada titik gerak, tambahi gas, lepaskan sampai full. Kita puter. Kalau over gigi 1 ke 2 dan sebaliknya, apakah harus ke netral dulu? Wah, ini ada pertanyaan. Tadi barusan pertanyaannya, ketika kita pindah gigi 1 ke 2 atau kedua ke 1, apakah kita harus ke netral dulu? Tadi sudah saya praktekkan. Jawabannya keduanya bisa. Nah, tapi yang lebih cepat ya langsung aja, nggak perlu ke netral, kan otomatis juga ngelewati nanti. Maksudnya langsung itu, misalkan pindah gigi 1 ke 2 ya, itu langsung kita menekan tangan ini ya, tangan kiri ini ya, kita tekan ke kiri, kita menekan ke kiri, arahkan ke belakang langsung 2 kali, tek tek ya, otomatis itu juga melewati netral juga. Namun tidak perlu kita harus netralkan dulu, klik netral baru ke kiri belakang, nggak perlu seperti itu. Tapi misalkan kalian melakukan itu ya nggak salah, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya tidak merusak mesin juga, cuma kurang cepet gitu aja ya. Nah, pindah gigi 1 ke 2 kan prosesnya gini. Gigi 2 itu kan berada di kiri belakang gitu ya, proses gigi 2 itu sebenarnya. Jadi kalau dari gigi 1 otomatis kalau kita netralin dulu, kita nolkan tengah, baru ke kiri belakang. Nah, prosesnya terlalu lama. Misalkan kita langsung tekan aja, tangan kita itu tekan ke kiri, arahkan ke belakang 2 kali, tek tek. Nah, itu kita juga melewati netral. Dan kedua cara itu juga boleh saja. Tapi yang cara yang tanpa melewati dinetralkan dulu, itu akan lebih cepat ya, daripada kita harus menetralkan dulu. Nah, kalau kita efisien waktu, itu aja guys. Itu jawabannya dari pertanyaan. Ramai banget ya ini hari Sabtu. Ini agak menikung sedikit. Posisi gigi 3 masih sesuai. Ini sedikit sen kanan. Tuh guys.
kita pindahkan ke gigi 4. Kopling penuh, tengah, belakang. Angkat pada titik gerak, tambahin sedikit gas, lepaskan sampai full. Oke guys, sampai di sini dulu video kita karena kita mau ke pom dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.